Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim dari kelas 6C Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah PowerPoint yang berjudul motivasi. Oke, langsung saja. Pengertian motivasi adalah suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu untuk suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan dan keberhasilan. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau yang tidak seimbang, artinya dia berada di dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya, dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Faktor yang mempengaruhi motivasi. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini berasal dari dalam diri seseorang atau berupa sikap, harapan, dan cita-cita serta di posisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Selanjutnya, suatu motivasi akan diperoleh satu dari kebutuhan kita sendiri, dari dalam kita sendiri, dorongan dari orang-orang sekitar, dan tujuan dari kehidupan kita adalah apa? Lalu itu yang akan menjadi tujuan motivasi kita. Oke, di sini saya menjelaskan satu, ada needs, merupakan kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Dua, ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan adalah motivasi dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja. Motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berupaya supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Ciri-ciri, kita mempunyai ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi, di antaranya: 1. Self confidence, percaya akan kemampuan diri sendiri. 2. Originality, atau mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Yang 3, people oriented,
tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain, task results, orange, atau berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan. Selanjutnya ada future oriented, atau mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Yang selanjutnya ada risk taker, atau menyenangi tugas yang menantang dan tidak cepat menyerah. Selanjutnya ada sikap dasar motivasi berprestasi. Yang pertama, ada senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang. Yang kedua adalah tanggung jawab pribadi tinggi. Yang ketiga, ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang kelima, adanya perasaan dikejar waktu. Yang keenam, menyukai situasi majemuk. Yang ketujuh, mampu menerima kegagalan. Yang kedelapan, mampu menggunakan pikiran dan alat. Yang kesembilan, kreatif dan inovatif. Yang kesepuluh, mempunyai pengendalian diri yang kuat. Yang kesebelas, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Yang ke-12, memiliki standar kemampuan untuk dirinya sendiri. Oke, mungkin itu salah satu sikap dasar motivasi berprestasi. Ada 15 poin. Oke, selanjutnya adalah karakter motivasi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari karakter motivasi. Di sini ada majemuk. Motivasi majemuk adalah individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Yang B, dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Yang ke C, ada berbeda-beda setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu bisa saja yang memotivasi tindakan ini itu tidak sama. Beberapa tidak disadari, ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Biasanya karena adanya peristiwa muncul suatu tindakan. Individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Selanjutnya ada faktor penurunan motivasi. Sini ada 15 poin. Saya sebutkan hanya 10 poin. Ada lingkungan yang tidak kondusif, yang berakibat tidak nyaman. Yang kedua, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Yang keempat, pekerjaan terlalu rutin atau tidak ada tantangan atau tidak ada tantangan. Yang kelima, ada kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedur-prosedurnya. Yang ketujuh, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. Yang kedelapan, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Yang kesembilan, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan. 10, baru menjadi sulit. Itu 10 poin faktor motivasi. Selanjutnya adalah teori motivasi. Di sini ada 3 teori. Yang pertama ada teori kebodohan. Teori kebodohan ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya,
harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Di sini ada teori instrumental. Oke. Teori instrumental ini meliputi teori takar-menakar atau action teori dan teori harapan ekspektasi teori. Dalam setiap organisasi selalu menjadi proses tukar-menukar atau menjual beli antar organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang yang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi-organisasi memberi imbalan atau menemukannya dengan gaji atau upah. Teori motivasi proses kerja atau VA. Ini adalah valensi berkaitan dengan kadar-kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakupi nilai upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi. Sebaliknya hasil yang dihindari atau dibenci disebabkan valensi negatif. Ada instrumentalis atau berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan. Selanjutnya ada pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dimenuhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan atau needs, dorongan atau drives, dan komponen imbalan atau incentives. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadi ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Yang terakhir, ada motivasi dalam meningkatkan kinerja produktivitas. Ini kinerja merupakan unjuk kerja atau pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja. Ini menurut Smith dalam Yoyon Bakhtiar Irianto tahun 1997 menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses, artinya hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi atau definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, ada teori dari McF dan
Povenberger di tahun 1982 yang menjelaskan atau menggambarkan secara matematik, yaitu ability dan motivasi sama dengan job perform. Dari ability dengan digabungkan dengan motivasi sama dengan adalah job perform. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dinyatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong atau driving force yang menyebabkan orang yang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar performance. Mungkin video dari saya atau penjelasan saya hanya sekedar itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.